Introducing Macintosh. It does all the things you'd expect a business computer to do. It does a lot of things you wouldn't expect a business computer to do. Di masa sekarang tentunya kalian sudah tidak asing lagi sama yang namanya komputer. Entah itu PC, personal komputer atau sebutan desktop, juga ada laptop yang bisa dibawa secara portable, bisa dibawa kemana-mana, dan juga jenis-jenis komputer lainnya. Karena pada dasarnya kalau kita ngomongin masalah komputer itu sangatlah luas pengertiannya, juga tidak hanya terpaku pada laptop dan juga PC gitu kan ya. Intinya memang benda ini adalah suatu benda yang memang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Memang suatu benda yang memang sudah sangat melekat gitu kan ya dalam kehidupan sehari-hari. Rasanya kalau nggak ada di benda itu kayak aneh, ada hampa gitu kan. Apalagi di masa-masa pandemi gitu kan, orang-orang pada kerja dari rumah, work from home, terus juga anak-anak dari TK sampai SMA sampai kuliah pun harus belajar dari rumah gitu kan ya, pakai laptop, pakai HP kayak yang dimana ya karena COVID itu kan ya menyebalkan sekali. Tapi ya intinya memang sangat melekat lah komputer ini kan ya. Tapi pernah nggak sih kalian terpikirkan tentang bagaimana sih sejarah atau kok bisa sih komputer ini tercipta sampai komputer yang dulu banget sampai sekarang komputer bisa secanggih sekarang ini yang bisa sampai bisa ngerender lah gitu, bisa buat main game, bisa buat nonton TV gitu kan ya, nonton TV, bisa nonton film gitu kan ya. Pokoknya hampir semua aktivitas itu bisa dilakukan di komputer gitu kan ya. Karena emang udah canggih banget gitu kan ya. Dan juga siapa sih orang-orang jenius di luar sana yang punya ide dan juga gagasan untuk bisa menciptakan komputer ini gitu loh. So, kalau kalian mau tahu, you're in the right video because in this video we're going to talk about the history of computer. Let's go. Nah, berdasarkan penelitian dari website Kemendikbud, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan juga memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Nah, pengertian komputer dari website Kemendikbud ini sebenarnya udah benar, cuman kalau kita lihat dari sejarahnya dulu banget, itu komputer tuh belum sekompleks ini, belum seluas sekarang gitu, belum masih sederhana banget gitu loh. Oleh karena itu sekarang kita lihat dulu dari kata komputer itu sendiri. Nah, kata komputer itu berasal dari bahasa Latin yaitu computare dan juga bahasa Inggris to compute, yang artinya memiliki makna yang sama yaitu menghitung. Oleh karena itu kita dari sini tahu kalau dulu itu komputer tidak jauh dari alat sekedar untuk menghitung doang gitu. Tapi alat menghitung inilah yang menjadi tonggak sejarah terbentuknya komputer hingga sekarang. Nah, alat menghitung tersebut kita sebut sebagai abacus atau bahasa sederhananya sempoala. Dan di sini pun gak cuma abacus doang, masih ada alat menghitung lainnya yang menjadi cikal bakal terbentuk komputer. Nah, disinilah kita masuk ke era yang pertama, yaitu adalah era kalkulator mekanik. Nah, di era kalkulator mekanik ini setidaknya ada 5 kalkulator mekanik yang pernah dibuat. Nah, yang pertama itu yang seperti saya sebutin tadi, yaitu adalah abacus. Nah, abacus ini sendiri ada 2 generasi, yaitu pertama generasi awal dan generasi modern. Nah, abacus ini itu pertama kali digunakan di Babilonia dan terus berkembang hingga di Cina dan katanya masih digunakan hingga sekarang. Yang dimana intinya alat ini adalah alat untuk membantu perhitungan yang cukup sederhana, yaitu membantu melakukan penjumlahan dan juga pengurangan. Jadi masih sederhana lah untuk perhitungannya. Kemudian yang kedua ada yang namanya Napier's Board. Nah, Napier's Board ini dibuat atau diciptakan kurang lebih pada tahun 1600-an oleh seseorang yang bernama Charles Napier. Yang dimana Charles Napier ini adalah orang penemu logaritma. Karena seperti kita tahu bahwa logaritma merupakan salah satu materi matematika yang paling disukai oleh seluruh siswa-siswi Indonesia, termasuk saya. Lalu yang ketiga ada yang namanya Pascaline. Nah, Pascaline ini diciptakan pada tahun 1642 oleh seseorang yang bernama Blaise Pascal. Dan Pascaline ini merupakan mesin penghitung mekanis yang pertama. Terus yang keempat ada yang namanya Step Reckoner, diciptakan pada tahun 1671 oleh seseorang yang bernama Gottfried Wilhelm von Leibniz. Mesin penghitung ini menggunakan prinsip kerja Step Cylindrical Gear. Nah, yang membuatnya berbeda dari mesin penghitung sebelumnya, karena mesin penghitung ini tidak hanya bisa melakukan penjumlahan, namun juga bisa melakukan pengurangan dan juga perkalian. Nah, yang terakhir, yang kelima, ada yang namanya aritmometer, yang diciptakan pada tahun 1820 oleh seseorang yang bernama Charles Xavier Thomas. Dan ini tuh merupakan kalkulator mekanis pertama yang dipasarkan secara komersial. Bahkan bisa dibilang kalkulator mekanis ini lebih advance lagi. Kenapa? Karena bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, bahkan hingga pembagian. Nah, kurang lebih seperti itu untuk era kalkulator mekanik. Sekarang kita bakal langsung masuk ke era yang berikutnya, yaitu adalah era komputer mekanik. Nah, era komputer mekanik ini dimulai oleh seorang profesor yang bernama Charles Babbage, yang dimana dia ini adalah profesor matematika di Cambridge dan dianggap sebagai bapaknya komputer, dikarenakan mengenai penemuannya, yaitu 2 buah komputer mekanik dengan jenis yang berbeda, yaitu different engine dan analytical engine. Nah, untuk different engine sendiri, ini dibuat pada tahun 1812 dengan kemampuan dapat memecahkan permasalahan polinomial. Kemudian,
pada tahun 1822 itu dibuat lagi versi kecilnya dengan tujuan untuk demo. Lalu pada tahun 1873 dengan bantuan dana dari pemerintahan Inggris, model ini sepenuhnya otomatis dan hasil cetakannya berbentuk tabel. Lalu untuk Analytical Engine ini dibuat pada tahun 1833 dengan tujuan komputer mekanik yang dapat digunakan secara umum dan juga terprogram secara penuh. Nah, Analytical Engine inilah yang dianggap sebagai leluhur real komputer modern dikarenakan memiliki bagian-bagian komputer saat ini, yaitu yang pertama ada alat input kartu belakang atau kita sebut sebagai punch card yang berfungsi untuk mengontrol atau memprogram mesin. Lalu yang kedua itu ada yang namanya unit kontrol bagian berbentuk tong dengan banyak tonggak yang berfungsi untuk mengontrol atau memprogram prosesor. Selain different engine dan juga Analytical Engine, ada satu lagi komputer mekanik di era ini yang disebut sebagai Hollerith Disk yang dibuat oleh seseorang bernama Herman Hollerith. Nah, Hollerith ini merupakan sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil 1 AS yang dilakukan pada tahun 1880. Nah, kurang lebih seperti itu untuk era komputer mekanik. Sekarang kita bakal lanjut lagi ke era yang berikutnya, yaitu era komputer elektronik yang akan dimulai dari komputer generasi pertama. Let's go! Komputer generasi pertama ini dapat dikatakan berkembang seiring dengan terjadinya Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu, negara-negara yang saat itu ikut terlibat dalam Perang Dunia Kedua ikut terlibat juga dalam pengembangan komputer, dikarenakan untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki oleh komputer tersebut. Oleh karena itu, dana yang dikeluarkan untuk mengembangkan komputer juga ikut meningkat, yang akhirnya mempercepat kemajuan teknik komputer. Seperti itu. Nah, komputer generasi pertama ini dikembangkan dan juga dibuat berdasarkan teknologi tabung hampa, atau sebutannya Diode Vacuum Tube, yang ditemukan oleh John A. Fleming pada tahun 1904 dan disempurnakan lagi oleh Lee De Forest pada tahun 1906 dengan nama Triad, atau namanya Three Electrode Vacuum Tube. Ada beberapa komputer yang menggunakan teknologi ini, diantaranya yaitu ABC-COM, Colossus, ENIAC, ADVAC, UNIVAC, dan yang lainnya. Nah, karena si komputer generasi pertama ini berkembang dengan seiring terjadinya Perang Dunia Pertama, maka bisa kita simpulkan juga bahwa komputer generasi pertama ini banyak dipakai untuk hal-hal yang berhubungan dengan akademis dan juga militer. Seperti misalnya komputer Atanasoff Berry yang dibuat pada tahun 1937 itu digunakan untuk memecahkan persamaan linear, dan juga ada komputer Colossus yang saya sebutkan sebelumnya yang digunakan untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Lalu jika kita berbicara masalah ukuran dari komputer generasi pertama ini sebagian besar gede banget, yang bahkan bisa segede ruangan. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, sekarang saya mau bahas sedikit tentang sejarah lahirnya bug dalam dunia komputer. Nah, jadi si bug itu pertama kali ditemukan oleh seorang programmer wanita yang namanya Grace Hopper. Grace Hopper ini pada intinya nemuin bug atau serangga semacam hangat itu yang mati dan menghalangi pembacaan lubang pada pipa kertas, yang akhirnya bikin si komputer nggak jalan. Dan dari sinilah lahir kata bug. Karena serangga inilah. Dan juga lahir istilah debugger. Itu istilah yang digunakan untuk menghilangkan kesalahan pada sistem komputer. Dan sampai sekarang kata bug ini masih dipakai kan, walaupun memang udah nggak ada hubungannya sama serangga lagi gitu loh. Jadi pokoknya kadang kan kalau misalkan ada yang error gitu kan, programnya error, kayak game error, sistemnya error, ya sebutnya bug gitu kan ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk sejarah lahirnya bug. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang generasi kedua. Let's go! Secara umum, komputer modern adalah kumpulan dari switch elektronik, dan ini adalah komputer generasi kedua. Nah, si switch elektronik ini itu digunakan untuk mewakili dan juga mengontrol rutan elemen-elemen data yang disebut sebagai binary bit atau bits. Nah, untuk komputer generasi sebelumnya itu kan menggunakan tabung hampa sebagai switchnya. Nah, walaupun itu berfungsi, tapi ada sedikit masalah atau beberapa masalah yang muncul kalau menggunakan tabung hampa sebagai switch. Nah, jadi generasi kedua ini dimulai ketika transistor itu mulai menggantikan vacuum tube atau tabung vakum atau tabung hampa itu. Nah, mesin pertama yang menggunakan teknologi ini adalah superkomputer. IBM itu membuat superkomputer dengan nama Stretch, kemudian Sperry Run itu membuat superkomputer dengan nama Large, LARC. Dan dari sini juga mulai dikembangkan berbagai macam bahasa pemrograman, seperti bahasa pemrograman yang saya sebutin sebelumnya, yaitu COBOL, yang merupakan singkatan dari Common Business Oriented Language. Terus juga komputer sini udah mulai memiliki memori dan juga sistem operasi. Maka dari sini juga mulai muncul karir dan juga pekerjaan baru yang berhubungan dengan komputer, seperti misalkan analyst, programmer, dan juga ahli sistem komputer. Nah, walaupun si transistor ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan vacuum tube atau tabung hampa atau tabung vakum ini, ternyata si transistor juga memiliki kelemahan, di mana dia ternyata menghasilkan panas yang cukup besar dan berpotensi untuk merusak bagian internal komputer. Namun untungnya masalah ini juga dapat diatasi dengan menggunakan batu kuarsa atau quartz rock. Kemudian ada Jack Kilby, seorang insinyur dari Texas Instruments. Dia mengembangkan sirkuit integrasi atau IC atau Integrated Circuit pada tahun 1998. Jadi bisa dikatakan kalau komputer generasi ketiga itu dimulai ketika
transistor itu mulai meningkat atau level up menjadi sirkuit terpadu. Bahkan di sini juga ilmuwan itu berhasil untuk masukkan lebih banyak komponen ke dalam satu chip tunggal yang disebut sebagai semikonduktor. Kemudian kemajuan lainnya dari komputer generasi ketiga ini adalah adanya sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan program yang berbeda secara bersamaan dan juga serentak dengan sebuah program utama yang berfungsi untuk memonitor dan juga mengkoordinasi memori komputer. Dan juga di sini lahir bahasa pemrograman baru yang disebut sebagai BASIC atau singkatan dari Beginner All Purpose Instruction Symbolic Code yang dikembangkan oleh John Kemeny dan juga Thomas Kurtz. Setelah adanya IC atau Integrated Circuit, sekarang tujuan pengembangannya menjadi lebih jelas, yaitu untuk mengecilkan ukuran sirkuit tersebut dan komponen-komponen elektriknya. Nah, oleh karena itu ada yang namanya LSI atau Large Scale Integration yang dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Lalu pada tahun 1980 ada lagi yang namanya FLC atau Very Large Scale Integration yang dapat memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal sampai akhirnya berkembang lagi menjadi namanya ULSI atau Ultra Large Scale Integration yang dapat meningkatkan jumlahnya hingga jutaan. Kemudian pada komputer generasi keempat juga lahir sebuah chip yang bernama chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1991 yang dimana chip ini membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen komputer dalam sebuah chip yang sangat kecil. Nah, jadi bisa dikatakan komputer generasi keempat dan sekarang ini merupakan komputer modern yang dalam desain-desainnya menggunakan mikroprosesor. Dan dengan adanya mikroprosesor inilah akhirnya ukuran komputer bisa jadi lebih kecil dan juga lebih sederhana. Gak kayak generasi-generasi sebelumnya yang dimana komputer itu ukurannya bisa gede banget sampai yang ada segede ruangan itu kan. Dan dari sini juga dimulai adanya jaringan komputer dan internet. Sekarang ini kita berada di generasi kelima yang dimana generasi kelima ini lompatan teknologi sangatlah jauh dan digadang-gadang sebagai teknologi tercanggih untuk saat ini karena memang lompatan teknologi sangat jauh kalau kita bandingin sama generasi-generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya kita cuma ngomongin masalah vacuum tube, alat hitung, terus kita ngomongin masalah IC atau prosesor atau mikroprosesornya. Sekarang generasi kelima jauh lebih luas daripada itu. Kita ada natural language processing, kita udah ngomongin masalah nanoteknologi, ya teknologi kayak di Iron Man. Terus juga kita udah ngomongin masalah handphone atau smartphone. Ini smartphone juga itu bagian dari komputer. Terus kita ngomongin juga masalah wearable computing kayak Google Glass atau smart glasses. Terus ada smartwatch. Kalian bisa lihat di jam tangan tuh kan, jam tangan sekarang gak cuma buat jam doang kan. Kalian bisa buat main game juga, bisa buat chatting, buat telepon. Terus bahkan ada smart shoes. Smart shoes, bayangin. Smart shoes. Wah, dan juga sekarang ada namanya 3D printer. Dulu printer tuh cuma buat ngeprint gambar di kertas, sekarang bisa ngeprint objek 3D. Siapa yang terpikirkan zaman dulu bisa ngeprint objek 3D gitu? Nggak ada yang terpikirkan. Sekarang tiba-tiba ada dan tapi mahal sih harganya. Tapi ya segila itu generasi kelima itu. Nah, jadi bisa dikatakan cukup sulit untuk mendefinisikan komputer generasi kelima ini karena komputer generasi kelima ini masih dibilang cukup muda dan juga kita pun tidak tahu akan sejauh apa lagi komputer ini akan berkembang nantinya dan juga akan segila apa lagi perkembangannya. Lalu jika kita ngomongin masalah komputer generasi kelima, kita juga udah pasti bakal ngomongin masalah AI atau Artificial Intelligence, yaitu komputer yang memiliki kecerdasan buatan yang dimana komputer ini bisa berpikir sendiri, memiliki nalar yang cukup untuk bisa berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan manusia, bisa belajar dari pengalaman sendiri, dan juga parahnya bisa lebih pintar daripada pembuatnya, yaitu manusia. Well, computers actually are already much smarter than people on so many dimensions. I mean, right now your cell phone could crush the world champion at chess, literally. Nah, jika kita ngomongin masalah AI itu jauh lebih gila lagi perkembangannya. Misalkan kita ambil contoh AI Google Assistant, itu AI yang kita bisa tanyain terus juga si Google itu bakal jawab langsung sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Dan yang menurut saya lebih keren lagi, AI Google Assistant itu dia bisa ngomong lebih dari satu bahasa. Bayangin manusia itu butuh waktu bertahun-tahun untuk belajar satu bahasa, tapi AI mungkin hanya butuh 1-2 detik atau mungkin beberapa menit doang untuk bisa menguasai banyak bahasa di dunia ini. Selanjutnya ada yang namanya AlphaGo, yaitu AI yang dibuat untuk memainkan permainan Go, dan AI ini berhasil untuk ngalahin world champion dari permainan Go ini, yaitu Lee Sedol. Bayangin world champion dikalahin sama AI. Gila nggak tuh? 就是对围棋的上帝。阿尔法狗出现之后，可能真的我对人生啊，包括不是仅是围棋啊，对人生啊也有巨大的一个改变和看法。 Terus ada AI robot Sophia, itu AI robot cewek yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak bercanda, bisa jawab semua pertanyaan kalian, bisa diajak main gunting batu kertas, yang kadang ngomongnya suka kelantur, terus dia katanya pernah ngomong mau ngedominate human race, mau nguasain umat manusia. Sekarang sih bisa ketawa. Nanti Rock, paper, scissors, shoot.
I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Terus yang paling terbaru nih, ada AI yang bisa bikinin kalian gambar hanya dengan cara kalian ngasih perintah ataupun komen atau prompt ke si AI-nya. Contohnya itu AI Midjourney sama DALL-E. Jadi mana si AI ini kalian tinggal ngetik perintah misalkan, oh saya pengen gambar itu pemandangan sawah atau pemandangan pegunungan atau misalkan monster raksasa pakai taring, pakai ada tanduknya gitu kan di misalkan di tempat yang gelap gitu kan. Dan si AI-nya bakal langsung bikin gambar sesuai dengan yang kalian inginkan dan kualitasnya nggak main-main, bagus banget gitu loh. Emang dan bahkan kayak setara sama artis-artis profesional. Dan ini jadi perbincangan yang cukup hangat karena ada satu digital art contest yang dimana pemenangnya itu adalah gambar atau karya buatan AI. Orang-orang pada protes, kok bisa sih karya buatan AI menangin kontes art? Kok bisa? Dan akhirnya jadi nggak fair sama kontes-kontes lain yang dimana karyanya buatan mereka sendiri pakai tangan nggak pakai AI. Kok bisa AI karya buatan AI menangin art contest? We will now enter an era of fake artists and editors. People will take advantage of these things, which means the real artists and editors suffer from it. Whatever we make will be taken with a grain of salt, because did we even make it ourselves? Not to mention the sheer quality of the AI-generated images compared to some more simplistic work of smaller artists. Animals, landscapes, trees, the human form. The potential of AI-driven arts is endless. Akhir-akhir ini banyak orang yang cukup takut dan juga khawatir dengan perkembangan teknologi komputer yang begitu pesat, dikarenakan banyaknya penyalahgunaan teknologi komputer ini oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti misalnya untuk cyberterrorism, penyalahgunaan data oleh para hacker yang tidak bertanggung jawab, dan juga adanya cyberbullying. Itu hanya sebuah ketikan-ketikan di dunia maya yang berakibat pada tindakan bunuh diri di dunia nyata. Dan juga banyaknya film-film dan juga game-game di zaman sekarang yang menunjukkan bagaimana kondisi dunia itu hancur akibat dari perkembangan teknologi komputer yang begitu pesat. Jadi, apakah kita harus ikut takut dan juga khawatir akan perkembangan teknologi komputer selanjutnya? Lagu yang kalian dengarkan sekarang ini merupakan lagu yang dinyanyikan oleh sebuah komputer IBM 7094 pada tahun 1961. Pada dasarnya, komputer hanyalah sebuah mesin yang akan bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan. Kita sebagai manusia memiliki hal yang berbeda dengan sebuah komputer ataupun sebuah mesin. Kita sebagai manusia memiliki sikap, memiliki moral, memiliki hati nurani, memiliki mimpi, memiliki ide, memiliki cita-cita, memiliki passion. Oleh karena itu, baik atau tidaknya suatu teknologi komputer, itu semua tergantung dari bagaimana cara kita akan menggunakannya. Sekarang, pertanyaan saya yang terakhir, apakah kalian siap untuk menerima perkembangan teknologi komputer yang selanjutnya?